banyak orang mengambil tugas Tuhan. Padahal mereka gak dibayar untuk itu. It's above your pay grade. Kenapa kamu mikirin orang untuk dapat hidayah atau tidak? Kenapa kamu mikirin orang harus jadi seperti apa? Padahal kamu gak disuruh untuk seperti itu. Tugasmu cuma nyampein yang baik. Kenapa kamu mikirin Daniel Syahadat? Bukan tugasmu. Ya. Tugas kita adalah ngobrol. Tugas kita adalah saling bersaudara dan segala macam. Udah biarin aja tugasnya Allah, bukan tugas kita. Dan kita juga gak akan ditanya kok. Kenapa orang lain belum masuk Islam? Gak akan ditanya kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama tetangga kita Ustadz Felix Xiao in the house. Well, I know ini adalah episode yang ditunggu-tunggu banget sama kalian. Tapi yang pasti kalau misalnya kalian bisa bersabar dan kalian mungkin lebih memilih untuk mendengarkan kita secara audionya aja. Well, jangan khawatir karena kita ada di seluruh digital platform podcast. Jadi kalian bisa langsung search Daniel Tetangga Kamu. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu gimana sih caranya untuk bisa berinteraksi juga sama kita, check out Instagram kita di @danielmananta_network. Kalian bisa nge-DM ke kita, kalian bisa nanya pertanyaan-pertanyaan ke bintang tamu kita. Well, yang pasti bintang tamu minggu depan. Dan pokoknya kita pengen kalian bisa berinteraksi dengan kita langsung. Dan kita sendiri juga bisa membacakan pertanyaan dari kalian, dari tetangga-tetangga yang kita sayangin untuk para bintang tamu kita. Anyway, ada perubahan besar di dalam hidup mereka. Yang tadinya mereka gak bisa memaafkan seseorang, akhirnya bisa memaafkan seseorang. Misalnya seperti itu. Ya. Termasuk. Jadi atau misalnya yang tadinya mereka ngomong jorok terus, akhirnya mereka jadi ngomong sesuatu yang bukan menjatuhkan seseorang, tapi membangun seseorang. Yeah. Those are the transformation. Atau kalau misalnya gue mikirnya buah-buahnya dari iman yang telah lu ikutin dan lu yakinin gitu. Ada perubahan besar ya kalau misalnya dari lu sendiri? Sebelum aku cerita, Mas Daniel tahu gak sih? Di dalam Al-Quran, literally semua yang disampaikan Mas Daniel itu ayat. I love that. Itu ayat. Yeah. Jadi ini dalam surat Ibrahim, itu ada ayat bunyinya begini. Dalam bahasa Indonesia aja aku sampein ya. Jadi kata Allah itu orang yang mengucapkan kalimat syahadat, itu sama seperti orang yang menanam biji. Lalu kemudian tumbuhlah akar yang kuat yang menghujam ke bawah. Lalu muncullah batang yang sangat kokoh di atasnya dan cabang-cabang yang mengarah ke langit. Wow. Dan di akhir daripada itu apa kata Allah? Dan dia memberikan buah-buah pada orang lain yang terbaik. Wow. Jadi itu menggambarkan di dalam Islam itu adalah iman. Iman itu seperti akar. You don't have to show it to anyone. Karena dia di bawah tanah. Di akarnya. Kalau Anda tunjukkan ini loh akar saya, mati. Anda. Jadi iman tuh gak usah ditunjuk-tunjukin. That's so good. Gak perlu dipamer-pamerin. Nah tapi dari iman yang kuat itu, orang akan bisa lihat ada satu yang kokoh tumbuh di atasnya. Prinsip hidup yang langsung ngarahnya ke langit. Karena dia sibuk ngarah ke langit, dia tidak bisa lagi memperhatikan yang lowly, mohon maaf. Yang sekedar yang orang yang insecure gara-gara potongan rambutnya salah. Atau orang yang insecure gara-gara dia beli baju, yang lain juga beli baju yang sama dan segala macam. Itu lowly. Bukan sesuatu yang bersifat earthly tapi lowly. Nah karena dia sudah benar-benar fokusnya sudah ke langit. Dia fokusnya ke atas. Dia fokusnya apa yang aku bisa berkembang dan segala macam. Tapi itu juga tidak cukup. Karena seorang muslim itu baru dikatakan sukses kalau dia sudah punya buah. Buahnya itu apa? Rasa sabar, rasa maaf, syukur. Lalu kemudian dia bisa punya ya tadi segala macam yang dia tidak punya sebelum dia punya akar yang kuat. Nah, itu adalah buah. Bagiku buah yang aku dapat yang paling besar ya. Yang paling besar yang aku dapat adalah ya perilaku. Cara aku menyikapi suatu problem, respons. Karena Islam itu adalah respons terhadap segala sesuatu. Dan aku dapat itu walaupun kadang-kadang aku harus mempelajari itu dengan cara yang sulit. Please elaborate. Ngomong tentang maaf tadi, aku jadi kayak merasa agak sedikit tertohok. Karena aku merasa bahwa aku ngajarin orang. Tapi Allah baru ngajarin aku di tahun 2021. Aku merasa aku ngajarin orang tentang bagaimana memperlakukan orang. Tapi Allah yang paling tahu tentang aku tidak pernah bisa maafin kakakku. Kakakku namanya Freddy, aku gak pernah bisa maafin dia. Karena aku merasa benar-benar tersakiti dulu ketika masih kecil. Dia menzolimi aku, mukul, dia punya badan lebih kuat, tentu saja dia menang kalau diadu mekanik dengan aku gitu kan ya. Lalu kemudian dia tidak punya rasa kasihan gitu kan ya menurut pada saat itu. Dan dia ya pokoknya
dia dapat sesuatu yang paling baru, aku tinggal dapat sisanya dan segala macam. Right. Segala sesuatu yang membuat anak nomor 2 itu merasa sangat terzolimi lah pokoknya. Lalu kemudian aku gak suka, benar-benar gak suka. Aku ingat satu-satunya aku bisa maafin dia, itu ketika aku mimpi. Lalu aku mimpi aku mau mati. Setelah aku mimpi aku mau mati dan aku kepikir ada orang yang aku punya dendam pada dia. Aku langsung minta maaf di mimpi. Tapi setelah aku bangun, aku juga gak mau minta maaf. Wow. Gitu kan. Wow. Bahkan aku gak punya nomor teleponnya dia. What? Kakak sendiri? Gak punya nomor teleponnya dia. Wow. Nomor teleponnya dia aku gak punya dan aku gak peduli dan aku gak mau tahu tentang kehidupan dia. Right. Sampai satu saat ketika itu ada yang WhatsApp. Lik, aku mau nanya nih Lik, ini hadis ini maksudnya apa? Aku lihat siapa panggil aku Lik, gitu kan ya. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuma ini siapa? Ini kayak aneh dan manggil aku Lik gitu. Biasanya Ustadz Felix gitu. Iya, ini Lik ini maksud hadisnya apa? Aku buka iseng-iseng siapa nih orang? Hah, kakakku, gitu kan ya. Oh, Ready. Wow. Akhirnya aku baru, oh kenapa dia tiba-tiba tertarik pada hadis ya, dia tertarik pada Islam ya. Aku langsung bilang, karena aku juga belum memaafkan dia, aku bilang ya udah nanti aku kirim beberapa buku kamu baca aja dan segala macamnya. Ternyata dia lebih lanjut, dia lebih tertarik. Lalu aku bilang kalau kamu mau ngobrol kita ngobrol aja. Itu dalam keadaan aku belum bisa maafin dia. Karena aku mikir apa? Aku pernah tercetus ngomonganku begini. Aku bilang gini, ada beberapa orang yang kalau andaikan dia dapat hidayah itu nggak ada gunanya buat Islam. Jahat ya. That's amazing. Jahat ya. Yeah. Aku bilang ada beberapa orang itu, ini guyonan sama orang-orang sih. Gak pernah di depan mimbar tentunya. Kalau di depan mimbar kan salah ya. Ini sebagai Felix seorang manusia. Ada beberapa orang yang kalaupun dapat hidayah itu gak ada gunanya. Dan aku gak berharap mereka dapat hidayah. Karena akan menjadi beban bagi Islam. Wow. Legitimasiku begitu. Dan ketika aku di depan Ka'bah, itu aku doain semua. Aku doain bapakku, doain ibuku, doain adekku, doain adekku satu lagi. Kakak tapi somehow nama dia aku skip gitu. Wow. Aku skip nama dia. Sekepahitan itu lu sama dia. Iya, aku skip. Wow. Tapi kayaknya Allah memang mau ngasih aku pelajaran ya. Apa pelajaran yang Allah pengen dapat tuh artinya gini. Pada orang yang kamu paling gak expect bahwa dia tahu tentang Islam. Bahwa mungkin paling kamu benci. Mungkin paling kamu gak harapin. Justru dari situ Allah pengen kasih tahu ini loh kuasanya Allah. Allah pengen kasih tahu, kamu tahu gak sih bahwa kamu tuh rencanamu tuh rubbish. Kamu tahu gak sih kamu tuh gak ngerti apa-apa. Kamu tahu gak sih bahwa kamu tuh cuma merasa tahu padahal kamu gak ngerti. Aku bacain ayatnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Aku bacain ayatnya. Bahwasanya bukan karena kamu mencintai orang lantas orang tuh dapat hidayah. Hanya Allah yang bisa ngasih hidayah dan Allah lebih tahu tentang siapa yang dapat hidayah. Ini ayat keluar ketika Rasulullah sedih pamannya gak muslim. Meninggal. Orang yang paling dia cintai di dunia setelah bapaknya, maksudnya yang mengurus dia, meninggal tanpa jadi seorang muslim. Ayat ini turun. Untuk ngasih tahu Rasul bahwasanya jangan kamu mikir bahwa kalau kamu mencintai seseorang, hidayah itu langsung dapat. Aku kasih tahu semua orang, hidayah itu privilege Allah. Gak ada satupun urusan dengan manusia. Bukan karena Felix pintar, Felix jelasin orang masuk Islam. Rasul Muhammad aja pengen gak bisa dapat. Ini privilege. Tapi di saat itu aku merasa aku yang pegang hidayah. Bahwa kakakku gak mungkin dapat. Aku pikir aku sudah jadi kayak Tuhan pada saat itu. You're in control gitu ya. Iya betul, aku yang kontrol orang dapat hidayah atau gak dapat hidayah. Ternyata Allah ajarin aku dengan hard way. Akhirnya ketika dia tanya-tanya kayak gitu, terus kemudian diajak pergi mana-mana mau, tiba-tiba orang yang aku benci, orang yang sama yang aku gak mau maafin, bersyahadat di depan mataku. Aku mau bilang apa? Aku gak bisa ngomong apa karena aku bilang wah ini pelajaran yang susah sih. Luar biasa. Jadi pikirku itu aku bisa dapat. Akhirnya di situ aku bisa dapat oh ini maksudnya memaafkan. Maka dari situlah aku mencoba untuk bahas banyak hal. Bagaimana perasaan Yusuf ketika dia melihat saudara-saudaranya. Kalau aku pembalasan akan lebih kejam gitu kan ya. Lihat nanti ya gitu kan ya. Udah kepikir tuh aku mau ngapain mereka. Oh mereka di bawah tanganku sekarang. Tapi pada ujungnya Yusuf menggunakan sebuah kondisi itu untuk memaafkan saudara-saudaranya. Dari situ ketika aku pernah dipersekusi, aku pernah difitnah dan segala macam. Di titik itu aku nangis, aku kemudian merasa kesel, aku merasa marah. Aku buka Quran. Somehow Allah sampein aku pada surat Yusuf di saat itu. Ketika aku dipersekusi. Aku bilang, gak boleh ya jadi ya. Padahal udah mikirin banyak cara loh untuk balas kepada mereka. Dengan cara apapun yang aku bisa. Aku sudah terbiasa kalah secara fisik. Tapi aku gak mungkin kalah secara
yang lain, maksudnya smart way. Ya. Aku bisa lebih sadis daripada yang mereka bayangin dan seterusnya. Tapi pikir nggak boleh ya? Memang nggak boleh. Berarti memang di dalam Islam tuh ya memang betul. Kita memang kadang-kadang nggak perlu untuk memaafkan orang. Tapi kita harus tahu bahwasannya ketika mereka itu meminta maaf, kita harus siap untuk bisa memaafkan. Minimal kita harus belajar untuk bisa memaafkan. Karena kita sudah tahu bahwasannya memang manusia tetap manusia. Yusuf pun tetap manusia. Kalau kita baca ayat-ayatnya, dia juga punya apa ya, bukan tergoda. Dia juga punya beberapa cara untuk ngajarin daripada saudara-saudaranya. Dia perlambat masalahnya, dia buat konspirasi bolak-balik dan segala macamnya. Ya udah, namanya juga kita juga manusia, dan dari situ kita belajar bahwasanya walaupun memaafkan itu sulit karena memang kita masih ada ego. Tapi kalau kita sudah kembalikan pada Allah, kita sampaikan bahwa seolah-olah Allah pengen bilang gini, kalian mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau ya Allah, mau, pasti mau. Terus Allah bilang, kalau enggak semuanya enggak usah sama sekali. Gimana? Ya udah. Terus mau gimana lagi? Ya kita harus belajar untuk memaafkan. Karena ternyata itu yang diberikan di dalam Al-Quran. Ya. Bahwasanya seolah-olah, aku selalu cerita sama jamaahku, Islam ini kayak main bola. Main bola tuh harus 11 orang. Kalau kamu punya 3 orang, satu Neymar, satu Messi, dan satu Ronaldo, dan kamu bertiga, dan kamu merasa kamu bisa ngalahin ini orang-orang TK, kamu tetap tidak boleh masuk lapangan sebelum kamu ber-11. Itu aturannya, itu rulesnya. Kamu mau ikut boleh, kalau nggak mau ikut nggak usah main bola. Ya. Seolah-olah pengen bilang gitu sama kita. Jadi kamu mau benci pada siapapun, kamu mau nggak suka sama siapapun, tapi kamu harus bareng supaya kamu dapat ridho aku. Mau nggak? Kalau mau ya udah kerjain. Ya udah belajarlah. Wow, it's amazing. Dan sekarang Freddy gimana? Alhamdulillah dia masih dalam keadaan muslim. Kemarin dia puasa, aku tanya gimana kok, ada kesulitan nggak ada. Cuma aku batal terus aja. Paling sulit aku nahan rokok, ya udah nikmati aja aku bilang. Kita nggak bisa ngejudge orang, kita nggak bisa untuk orang bilang kenapa dia nggak kayak kamu, bilang aku juga nggak mengharapkan dia kayak aku. Aku bilang aku nggak mengharapkan semua orang kayak apa, enggak. Yang aku berharap cuma jadi gini, banyak orang mengambil tugas Tuhan. Padahal mereka gak dibayar untuk itu. It's above your pay grade. Kenapa kamu mikirin orang untuk dapat hidayah atau tidak? Kenapa kamu mikirin orang harus jadi seperti apa? Padahal kamu gak disuruh untuk seperti itu. Tugasmu cuma nyampein yang baik. Tugasmu cuma untuk membuat orang tuh tahu dan membiasakan orang untuk berbuat sesuatu yang dia tahu. Wow. Gitu maksudnya. Bukan tugasmu untuk jadi mereka kayak apa. Udah jangan ambil tugas Tuhan. It's not your responsibility. Yeah. Karena masalahnya adalah kalau andaikan mereka sukses, mereka bilang ini karena aku. Kalau mereka gagal, mereka stres. Yeah. Kenapa dia gak masuk Islam? Yeah. Kenapa Daniel gak syahadat? Yeah. Padahal aku sudah coba. Kenapa kamu mikirin Daniel syahadat? Bukan tugasmu. Yeah. Tugas kita adalah ngobrol. Tugas kita adalah saling bersaudara dan segala. Udah biarin aja tugasnya Allah, bukan tugas kita. Dan kita juga gak akan ditanya kok. Kenapa orang lain belum masuk Islam? Gak akan ditanya kita. Yang ditanya adalah kamu sudah menyampaikan yang terbaik atau belum? Wow. Kamu sudah jadi muslim yang terbaik atau belum? Sehingga orang tuh gak punya alasan kalau mau masuk Islam. Kayak aku yang punya alasan ketika aku gak mau masuk Islam. Karena aku gak mau jadi kayak mereka. Ya. Sekarang kita mau ngomongin soal gue sebisa mungkin ini nggak sesensitif itu. Ya. Tapi salah satu tujuan dari podcast ini itu adalah gue pengen menghilangkan yang namanya ketakutan dan pemecah belah gitu, maksudnya diadu domba gitu. Karena apa? Gue ngerasa ketika seseorang, apalagi di media, ketika seseorang ngebaca soal Felix Xiao gitu right? Lu sendiri juga bilang kalau lu sempat jadi nomor 2 paling radikal di seluruh Indonesia gitu kan. Nah itu akan menimbulkan sebuah ketakutan tersendiri. You know, mereka nggak akan konfrontasi lo, mereka nggak akan ngomong, maksudnya apa sih yang lu ngomong itu? Mereka nggak akan coba cari perspektif apa yang lu punya, dan mereka nggak akan coba berempati atau coba mengerti lo. Ya. Mereka udah langsung ngecap radikal. Benar, gitu ya. Benar banget. Nah, ketakutan ini itu mungkin yang menahan beberapa orang untuk ngobrol, untuk kita minum bareng, misalnya minum air putih atau ngopi bareng atau apapun itu, dan ketakutan ini juga yang menciptakan perceraian sih, maksudnya pemisahan gitu ya, polarisasi ini, separation. So ini adalah salah satu podcast di mana gue pengen banget supaya tetangga-tetangga kita itu bisa bertetangga dengan siapa aja gitu. And gue karena gini, mungkin ini yang I'm just gonna say it, alright.
Yang Kristen Ya. takut diislamisasi, Ya. yang Islam takut dikristenisasi. Betul. Kalau kita berdua sama-sama takut, akhirnya kita benar-benar membangun sebuah tembok. Betul. Dan tembok ini akhirnya ketika kita di balik tembok, kita mulai memikirkan hal-hal yang negatif tentang orang yang lain gitu. Ya. Dan belum lagi kalau misalnya ditwist juga sama media. Benar. Lihat loh apa yang terjadi. Kalau misalnya ini terjadi, wah ya nanti Indonesia akan bla bla bla. Ya. Wah nanti lo akan sebagai orang minoritas akan di bla 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 dan lain-lain gitu ya. Ya. Now, you know, I wanna address this gitu karena jujur ini sesuatu yang mungkin gue nggak pernah bicarakan juga, tapi apa yang terjadi ketika gue ketemu sama Ustadz Abdul Somad Ya. sebagai teman aja, cuman datang berteman, Ya. sama ketika gue ngobrol sama Felix Xiao, Ya. berteman aja, kita let's be friends, Uh-uh. we build relationship. Tiba-tiba ditwist sama orang, Ya. ya kan? Ya. Tiba-tiba muncullah di WA group semua orang pada bilang Daniel kalau misalnya Daniel udah mualaf gitu dan Ya. muka gue di Photoshop gitu, Benar. muka istri gue di Photoshop, Mhm. kita ke Numan Alikan, kita gue menikmati banget, istri gue menikmati banget dengerin dan belajar value-value baru gitu yang kita pagi itu kita benar-benar ngerasa man we have been blessed Ya. by Numan Alikan gitu, Ya. you know. Nah tapi kenapa itu malah ditwist sama orang dan itu menimbulkan ketakutan Ya. lagi. Ya. Wah lu jangan kayak Daniel loh. Nanti yang ada lu malah dibilang mualaf lagi. Ya. Nanti lu, bukan Ya. dibilang. Nanti lu malah mualaf. Ya, Karena betul, mereka percaya betul, kalau misalnya gue betul. mualaf. So I don't know like gimana caranya supaya kita bisa handle this fear Ya. dan mungkin lebih berani gitu untuk bisa bernongkrong satu sama yang lain. Oke, aku coba untuk menjelaskan sebaik-baiknya dan mungkin ini mungkin panjang, mungkin kita nggak tahu kapan pembicaraan akan berakhir, tapi aku mau mulai dengan satu hal. Aku pernah didatengin sama polisi di rumahku. Oke. Lalu kemudian dia bilang ke aku, Ustadz kalau bisa kita coba untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Aku bilang sama bapaknya, Pak kalau bapak berpikir bahwasannya konflik itu antar agama, bapak sudah punya pendekatan yang kurang tepat. Bapak tahu nggak sih Pak, konflik di antara orang muslim itu lebih intens daripada konflik antar agama. Wow. Itu serius, Serius banget. Karena itulah aku pengen mulai dengan kalau ada yang perlu diselesaikan konflik itu atau ketakutan itu diselesaikan, itu berarti harus dimulai daripada orang muslim sendiri, bukan dimulai kepada yang luar. Karena kalau misalnya kita mau tahu ini terjadi di dalam, ini sangat parah sekali. Bagaimana terjadi di luar, orang di dalamnya aja parah. Ketakutan di antara orang-orang muslim. Itu sangat luar biasa. Contoh misalnya kita lihat ya. Seolah-olah gini, kalau berbeda dengan saya berarti dia salah, aku benar. Atau berbeda dengan aku berarti dia bukan yang sama. Padahal dia sama-sama muslim. Bukan kan ini adalah sesuatu yang mengerikan. Bagaimana ini kalau terjadi di luar? Nah ini problem yang utama adalah problem ukhuwah kalau kita sebutnya, atau sebuah kayak persaudaraan di antara kaum muslimin. Nah yang lebih menariknya lagi, dulu Rasul punya 3 doa. Rasul Muhammad berdoa pada Allah, ya Allah jangan binasakan umatku dengan banjir seperti engkau membinasakan umatnya Nabi Nuh. Maka Allah mengabulkan, enggak. Selama kamu ada, umatmu nggak akan, bukan selama kamu ada, umatmu nggak akan dibinasakan dengan banjir. Yang kedua, ya Allah jangan binasakan umatku dengan kelaparan. Maka Allah bilang umatmu nggak akan binasa dengan kelaparan. Mereka nggak akan pernah berkekurangan. Yang ketiga, Rasul doa, ini Masya Allah, ini luar biasa, keren banget. Rasul berdoa gini, ya Allah jangan binasakan umatku karena pertikaian di antara mereka. Doa ini tidak dijawab. Oh my goodness. Tidak dijawab. Artinya adalah orang muslim itu dari ribuan tahun yang lalu sadar dan paham serta tahu satu-satunya yang bisa membuat mereka hancur adalah pertikaian. Ada rasa tidak suka di antara mereka. Pertanyaannya, dari mana rasa tidak suka itu muncul? Satu, prasangka. Karena kita nggak pernah ngobrol, kita numpuk prasangka. Jangankan kita, Mas Daniel, aku dan Mas Daniel sama istri aku yakin juga sama. Aku sama istriku juga sama. Ketika aku rasa dia berbuat sesuatu nih dan aku nggak ngobrol sama dia, itu numpuk di aku dan numpuk juga di dia. That's good. Yeah. Setan ngasih aku, setan ngasih dia, ngasih aku lagi, ngasih dia. Ketika aku ketemu dia, yang muncul marah. Kenyataannya begitu? Enggak. Kamu tuh ya kalau ngomong yang benar. Aku tuh suamimu, jangan kasar kayak gitu. Dia bilang, aku tuh gak maksud sama sekali. Ternyata kita bilang, dari tadi kita marah-marah apa ya? Ini marah dalam pikiran kita aja. Jadi ada orang marah dalam pikiran dia, membenci orang dalam pikiran dia. Karena referensi yang dia coba untuk cari sendiri, bukan ngobrol dengan orang yang lain.
Mas Daniel tahu ketika Mas Daniel ketemu UAS banyak orang yang gak suka. Karena mungkin orang-orang yang gak suka dengan UAS itu lebih banyak orang yang gak suka daripada aku. Khususnya orang-orang Kristen mungkin. Karena pernyataan-pernyataan beliau yang sempat diviralkan dan segala macam. Kadang-kadang aku merasa sedih Mas. Kenapa? Yang viral ini itu mereka bukan orang beragama juga sebenarnya. Karena mereka yang cuma nyari AdSense. Mereka nyari rame dan segala macam. Aku juga sering begitu diviralkan sama orang. Dan beberapa orang aku tanya, kamu ini siapa? Santri aku juga bukan, jamaahku juga bukan. Tiba-tiba ngangkat berita yang seolah-olah pakai judul yang sangat bombastis untuk nyari AdSense. Akhirnya dia minta maaf, tapi tolong dihapus. Kenapa? Karena ini kontraproduktif untuk dakwah. Yang maksudku tuh bukan begini, kenapa kamu potong dan seolah-olah aku bilang begini dan seterusnya. Nah, ini adalah ketakutan-ketakutan pertama berasal dari tidak adanya komunikasi. Aku alhamdulillahnya setidaknya aku sudah ada keluarga yang berbeda agama. Sehingga aku gak merasa takut. Sehingga aku gak merasa khawatir. Bapakku juga merasa, Lik kalau seandainya memang Islam tuh yakin bahwa dia benar, kenapa dia harus takut dengan pemurtatan? Betul aku bilang. Aku gak takut dengan pemurtatan aku bilang. Kenapa? Karena aku yakin dengan agamaku sendiri. Nah, gitu kan ya. Kenapa kita harus takut? Nah udah kita komunikasi aja. Dan sebenarnya kalau kita lihat lagi lebih lanjut, sebenarnya banyak sekali persamaan. Kadang-kadang yang seperti aku bilang tadi, ada orang takut, kamu jangan deket-deket dia, nanti kalau kamu disuruh mandi di rumahnya itu adalah namanya dibaptis. Loh, aku bilang bukannya di dalam Islam juga kita disuruh mandi sebelum syahadat. Sama sebenarnya, konsepnya sama. Orang tuh supaya bersih karena agama tuh bersih. Maka sebelum dia bersyahadat dia harus mandi dulu. Bedanya dulu nggak ada kamar mandi, gitu kan ya. Makanya di sungai. Sungai Jordan. Iya, makanya di dalam Islam juga di mata air mandinya. Tapi sekarang kan kita nggak perlu mandi di mata air lagi. Kan kita tinggal mandi wajib tinggal di WC kan gitu kan ya. Kenapa kamu harus takut gitu maksudnya? Bahwa saya ketika orang-orang yang bukan muslim ketika dia ngelihat sorban dan dia ngelihat gamis, dia mendadak jadi takut. Lalu aku bilang, lalu pakaian orang-orang di zaman Yesus seperti apa? Aku tanyain. Aku pernah ambil satu bukan penelitian ya, iseng gitu kan ya. Aku tampilin gambar. Lihat ini, gambar siapa? Mereka bilang ini pasti orang muslim. Aku bilang itu Yesus lagi ngajarin sahabat-sahabatnya, tahu nggak? Karena pakaian mereka tuh dari dulu ya begitu. Ya pakaian orang-orang ya Lebanon. Middle East lah. Middle East, pakainya ya begitu. Sama kayak pakaiannya orang-orang Arab. Jadi ketika kita melihat bahwa Maria, Bunda Maria dengan pakaian seperti itu, ya itulah memang pakaian mereka. Ya kenapa harus kita takut satu sama lain? Ya tapi after all, memang takut itu. Ada satu quotes yang sangat bagus, ketakutan adalah hasil daripada ketidaktahuan. Jadi begitu kita ilmunya kurang, maka kita pasti takut. Contoh, orang yang gak punya ilmu, ngelihat ranting bergerak jadi bilang setan. Dia bilang hantu, gitu kan ya. Padahal ranting bergerak. Itu kenapa pintu bisa nutup sendiri? Lah itu kan otomatis. Kan dia gak tahu. Ibarat orang udik terus tiba-tiba orang-orang kampung tiba-tiba pergi ke mall. Dia bilang ini ada apa? Jalan. Ini ada supernatural apa? Sebentar. Makanya orang-orang dulu bilang mereka adalah magician. Orang dulu bilang wizard. Mereka mengartikan diri mereka bukan wizard. We are scientist. Tapi karena orang gak tahu, mereka bilang ini adalah some kind of sihir gitu. Sihir dan segala macam. Yang sesuatu yang jahat dan seterusnya. Nah maka ketakutan itu adalah hasil dari ketidaktahuan. Semakin banyak orang belajar, semakin dia akan lebih toleran terhadap satu dan lain hal. Dan dia akan tidak terlalu mudah untuk takut pada sesuatu. Orang-orang banyak yang nanya gitu, kenapa Daniel gak kasih klarifikasi? Dan mungkin ini yang terjadi sama lu juga ketika tadi lu ngomong bahwa lu sempat dipersekusi juga, dibilang sebagai orang radikal nomor 2. Sebelum kamu jadi seorang muslim, kamu harus belajar jadi manusia.